Padahal gue juga kuliah gitu. Tapi mungkin dia ngelihatnya gue ke dalam keadaan gitu bang ya. Ya orang biasa aja gitu. Dia ketawa-tawa ya udah kata gue. Emang ini gini sih. Kerjaan gue kayak begini. Tapi lu bener itu masuk ke kampusnya? Bener bang. Naik lift segala? Naik lift. Ya lu sih kan aja sih lah. Yang penting selagi gue dibayar gitu. Iya kan. sih benar, kita mikirnya gitu aja. Padahal kalau dipikir-pikir jajannya mereka itu uang kuliah 1 semester lu itu sehari. Iya. Nih bang, ada anak arsitek di dekat bengkel gue juga semester akhir. Dia bikin miniatur. Kalau kata ini mah hasil karya gitu. Iya. Dia padahal di atas itu ada bengkel, komplit semua alat-alat. Tapi dia nggak bisa bikin itu bang. Dia harus bikin itu ke gua dalam sehari. Sampai si ceweknya itu tidur-tiduran di bengkel gua, bawa beli makan segala macam. Kata gua, begini mah gua juga bisa ya, nggak perlu gua kuliah arsitek gitu. Dia tuh inget banget gua miniatur anti gempa, miniatur anti gempa. Dan itu pun gue bener-bener dibayar mahal hari itu karena ekspres. Dia kalau nggak selesai dia wisuda ngulang tahun berikutnya. Iya. Angkatan pertama. Ya itu kembali lagi kan gue bilang, walaupun lo mikirnya gue juga begini aja bisa, tapi kan dasar ilmu untuk membangun itu perhitungannya kan yang kita nggak ngerti gitu. Ini bukannya kita ngeremehin, yang sebagai orang arsitek kita sama-sama teknik kok. Lucu juga sih gue yang denger kunci. Gitu. Gue malu di situ, malu banget gue. Kayaknya si ceweknya kalau nonton channel ini pasti ketawa-tawa. Mudah-mudahan sih nonton komen. Buat mbaknya ya, mudah-mudahan juga belum nikah. Pasti dia cengar-cengir ya. Untung good looking. Tuh kembali lagi, lu good looking, mau kemana aja udah enak. Aduh. Tapi lu orderan itu, tapi setiap gua berbicara orderan bukan orderan lu di bengkel ya, kayak misalnya orderan lu bikin kanopi, pagar kan langsung ke lokasi tuh. Iya. Itu dalam 1 bulan itu bisa berapa banyak? Orderan masuk? Iya, enggak bukan orderan, lu yang ngerjain, Oh. Kalau orderan kan pasti banyak, lu ke pending ini, lu kasih jadwal. Selama 1 bulan itu, lu datang ke rumah orang, pasang kanopi, bikin pagar. Itu ada berapa gitu? Iya, ada berapa dalam 1 bulan itu biasanya. Ya namanya kita usaha, kita nggak tentu Nggak bisa direct ya gitu ya. Tapi sih dalam sebulan ada yang 3 rumah, ada yang 4 rumah. Gitu. Gimana kerjaan sih bang? Gitu tuh. Kalau nanya begitu sih gue juga jawabnya nggak juga ya. Karena namanya kita usaha, yakin rezeki kita nggak tahu kan hari apa ada tiba-tiba Mas hari ini ukur ke sana jadi deal kerjain, padahal notabene hari itu kita nganggur nggak ada kerjaan. Makanya misalnya gini, Pep hari ini lu ada kerjaan nggak? Gue sih hari ini nggak ada kerjaan, tapi nggak tahu kalau misalkan ada customer masuk mah. Iya, emang betul. Ini kasarnya kan gua bertanya seperti itu atas dasar misalnya lu 3 atau 4 rumah bukan dalam 1 bulan bengkel yang lu kerjain, lu cuma ngerjain itu doang, enggak. Cuma gua cuma bertanya saat lu datang ke rumah customernya aja. Karena gua tahu namanya kita di bengkel ya, kan ngelas itu kan nggak cuma itu aja kan. Masih banyak pekerjaan yang lain. Ini gimana nih? Pokoknya 3 hari harus kelar. Lu ngerjain itu. Ini 3 hari harus kelar. Hari apa nih, Bang? 3 hari lu kelar ngurusin ini, kan otomatis lu balik ke sini. 3 hari lagi gitu. Itulah bang perbengkelan. Oh iya, mau begitu Pep. Orang usaha mah Pep. Kita juga nggak bisa nge-range berapa banyak ya gitu kan. Kalau untuk kita berbicara nominal, keuntungan atau apapun ya kembali lagi. Ownernya yang tahu. Ini yang tahu, nggak mungkin kita buka segini. Dan kalau pertama kali gua ngukur bang ya, itu sih gua udah nekat-nekatan bang. Orderan pertama bisa dibilang nih orderan pertama gua.
ada yang bikin, ada yang mau ngituin tangga putar tapi bekas. Ya. Teman gua itu, teman gua ke temennya lagi, gua nggak tahu background keluarganya apa bang. Gua dengan PD-nya, gua modal nekat bang. Gitu kan, itu orderan pertama gua. Padahal gua kalau disuruh bikin gua nggak bisa bang, nggak bisa. Cuma gua modal nekat, dan itu ibunya aparat. Aparat. Pas begitu datang pakai baju dinas, ibunya aparat. Gua langsung tenang, tenang jangan ciut, tenang jangan ciut. Gua ciut ada bang. Kata gua ini bos kalau ngomong peletoy ketahuan salah nih, udah pasti dikira orang lu ngedongeng ya gitu. Tapi gua bisa tenang. Dan di situ bang berhasil gua di situ. Kesononya keterusan wah, jadi guanya kayak senang gitu bang. Berarti emang lu sekarang ya udah nyaman dengan dunia lu yang sekarang gitu. Mungkin manusia yang bocah-bocah yang belum lulus bisa lu manfaatin. Bisa kalau sebenarnya mereka mau belajar gitu. Tinggal dia mau belajar apa enggaknya gitu. Karena menurut gua basic class itu sebenarnya penting. Banyak orang yang benar-benar pengen jadi welder itu banyak. Apalagi ya mohon maaf ya, kita juga tahu lah di dunia teknik kita tuh seperti apa. Gaji seorang welder itu berapa di dalam dunia industri, bahkan untuk pengelasan dalam air. Itu kan per jam, basic mereka kan ngeliatnya begitu. Ya kembali lagi, lu mau dapetin itu ya lu belajar gitu. Bahkan lu pun juga yang ibaratnya lu mah enak Pep, udah ada ini background kelas dari keluarga itu. Nah kembali lagi dia cerita lu itu juga butuh proses dari SD menuju ke sini, semua itu ada prosesnya. Nggak ada tiba-tiba ujung-ujung kita punya basic sendiri gitu kan. Berarti emang sebenarnya Dan di bengkel itu bang, kalau diibaratin ya, diibarat di ituin waktu setahun 2 tahun. Ini bapak gua sendiri yang bilang, mungkin lu baru bisa ngegurinda yang benar. Di bengkel itu bukan kayak kita bikin gorengan, bikin tempe bang. Benar-benar pakai feeling, pakai hitungan akurat, karena besi kalau namanya nggak ngepas bongkar. Kerja 2 kali itu bang. Makanya baru setahun 2 tahun baru di bengkel itu udah kelihatan hasilnya. Gue sih udah bisa ngebayangin, walaupun gue udah lama di bengkel setahun 2 tahun atau 3 tahun. Dia orang baru kelihatan. Tapi gue setuju. Soalnya dalam beberapa kasus yang gue temuin nih, gue dulu di tempat kerjaan gue, dia selalu bilang, gue tuh dulu kerja di sini bang, basicnya ini. Pas di lapangan, kita pasang panel, kita pun ngegerinda, kita pun ngebor. Mohon maaf, dengan basic dia itu anak teknik, dia nggak bisa. Iya, karena itu tadi. Banyak yang nggak bisa gitu. Makanya gue tuh agak heran aja kalau orang bisa, timbang gerinda gitu doang. Entar dulu, itu semua ada tekniknya. Lu gerinda itu posisinya seperti apa, ukuran besi sama apa. Kalau orang lihatnya mungkin gampang. Terus kalau misalnya kita kasih tahu rumusannya, ribet amat sih timbang gitu doang. Ya silakan, kembali lagi. Ngebor pun juga sama. Kalau lu ngebornya nggak pas juga nggak bakal bisa. Contoh sepele aja bang, ngasah bor. Kita beli bor baru, tumpul, diasah. Dulu itu pas zamannya bapak gua muda, 1 orang bengkel itu yang bisa. Ngasah bor itu ada tekniknya bang. Bukan kayak kita di ini, itu udah ngaco, ini orang ngaco bang. Ngaco. Gua pun bang diajarin sama bapak gua ingat banget tuh. Ngasah bor, lu gua kasih tahu salah lagi. Bapak gua kalau marah bang nggak pernah tempat. Misalkan gua ngelas nih salah, mau ada teman-teman gua marah, hari itu marah juga. Itu bapak gua, karena bapak gua dulunya dia bisanya itu keras bang, diajarinnya sama guru dia keras. Ke gua pun begitu, tapi gua nggak apa-apa, namanya kita buat jauh lebih maju, gua terima.
Dan lu pun nanti juga sama, kalau lu punya anak gua juga lu akan begitu. Coba pelajaran ngasah bor, nggak apa-apa aja ya. Yang di Facebook. Sekelas orang berpendidikan pun yang notabene teknik, gua berani adu itu dia bisa apa enggak. Ngasah bor lu bang, belum ke yang lain. Facebook dibagikan foto Gitu. Ada tekniknya. Ada tekniknya Ada bang. ilmunya. Gimana bor itu muter, gimana yang pendek, gimana yang ini, gimana kan harus muter bor itu tuh muternya ada ininya, ada ulirnya. Jadi Iya. kalau salah muter aja dia udah begininya beda. Begitu. Nah, teknik ini harusnya tadi gua bawa satu nih anak teknik sini. Baru belajar. Makanya kalau emang yang di kampus itu dosen emang bisa praktek, tapi kalau kita kan bisa teori. Bisa teori. Kalau orang-orang itu kan teori nggak bisa, Hmm. tapi kita langsung ke lapangan. Masuk lapangan dan lu mendapatkan keduanya sekarang. Lu bisa berteori, lu juga bisa juga untuk mempraktekannya. Buat materi baca di situ. Bisa itu kayak bisa. Tapi dari tadi ada kan. Coba gua minum dong. Gitu bang. Bang. Bukan iklan ya ini mah. Dari Unpam ya bang. Belum dibayar. Tapi boleh kalau ada yang mau endorse. Ntar gue iklanin di sini. Ya, ini mah gratisan dulu. Pakai ini di edit ya sih. Yang kedua ngobrol terekan. Enggak. Iya. Beda. Minum pet. Iya. Pet. Pantesan kalau gue WA lu, gue tuh sebenarnya emang udah pengen kata gue, pet gue ke bengkel Iya. aja. Bang, gue lagi sibuk bang, lagi ini. Gitu. Padahal orang kalau ngiranya ini orang so sibuk amat, kaya enggak. Itu tadi bang gua. Tapi karena gue ngeliat story lu, gue lagi bangun rumah bang ini. Oh iya sih emang, karena gue tahu emang orang yang benar-benar punya bengkel dia ngapain kesibukannya, ya kita tahu gitu. Tapi kan kalau orang kan nggak mau tahu. Iya. So sibuk lu, kayak kagak, ini kagak, dia belum pernah ngerasain capeknya kayak gimana. Dan gua pun kalau keluar siang, gua nggak bisa. Nggak bisa, walaupun bengkel itu punya bapak gua ya, tapi kan tanggung jawab bang. Tanggung jawab. Gua nggak bisa. Walaupun bapak gua sih ya, main aja, lu mau keluar silakan. Tapi gua belajar tanggung jawab bang. Makanya gua nggak bisa kalau diajak main pagi. Gitu. Biasanya sore atau malam. Iya. Dan itu pun malam, kadang gua capek. Kadang gua kalau masang jauh, gua baru pulang jam 6, jam 7. Masa iya sisanya gua main buat tenaga besok lagi. Iya sih. Gua besok puyeng gua deh. Betul. Gitu, Bang. Ini lu Oh berarti sini. lu ya. Oh. Iya. Lu datang ke sini. Besok puyeng lo. Besok gue yang lagi, gua kan nggak enak jadinya. Mengganggu aktivitas lu nih. Begitu lah. Paling temen lu doang main ke rumah kali. Siapa tuh Ter? Ayo, gojek gimbal. Pantesan dulu tuh kalau misalnya pas kuliah anak-anak tuh pada mainnya ke tempat lu. Kayak gimana Mon? Tempat apa bang? Main tempat apa? Ya, gue baru tahu emang lu kalau misalnya itu emang pagi nggak bisa. Tapi setahu gua kan kalau lu dulu kan kuliah pagi. Kuliah. Nah, awal cerita gua pindah ke malam nih, Bang. Nah, Ada temen gue. Gua di pagi nih ya. hmm. Gua mikirnya gua kadang ada jam mata kuliah tuh jam 12. Jadi gua di bengkel. Terus jam 12 pergi. Kan namanya anak kuliah mana mungkin, Bang, pulang kuliah kadang Entah. langsung iya. Jadi waktu gua kayaknya kebuang sia-sia gitu. Nah, gua mikir kayaknya gua mending malam aja nih. Dulu gua berpikirnya kuliah malam itu ngantuk, tapi pas gua jalanin kok enakan malam gitu ya. Gua pagi bisa 100% di bengkel, malamnya gua kuliah. Iya benar. Gua di malam cuma 2 semester, semester 1, semester 2, semester 3 gua pindah ke malam. Di pagi lu cuma 2 semester. Iya. Iya kan di pagi. Di Seingat pagi. gua kan iya seingat gua lu pagi. Pagi. Terus lu pindah malam. Dan baru tahu gua itu pas lu udah pindah malam itu brengseknya lu tuh gua tahu. Malam itu gua Ternyata
brengseknya di dunia malam ya, gua tahu jadinya kayak gimana. Seingat gua nih, bocah kalem amat ini nggak ada ini. Pas masuk malam, beringas. Tapi emang enakan malam kan, Malam. makan malam karena jamnya jam pasti. Iya. Jam Jadi pasti. mata kuliah itu udah pasti lah kalau Udah pagi pasti. begitu. Dan pulang pun juga on time, jam 9 pulang. Walaupun iya nongkrong bentar jam segitu ya udah pulang, waktunya pulang emang. Gue juga ngerasain sih kuliah di malam. Sebenarnya bukan kuliah malam sih, nongkrong di waktu kuliah malam. Gue kuliah malam gue kagak ngerasain sama sekali karena gue emang anak pagi. Itu tuh di daerah gua yang Unpam angkatan pertama baru gua doang. Oh baru lu doang? Iya, angkatan pertama, yang sisanya baru ada. Lu kuliah jauh amat, kayak di sini nggak ada kampus aja. Dulu kalau ada jurusan itu mungkin gua masuk. Gimana Banjar? Di Tangerang ya, di Tangerang. situ. Setahu gua kagak ada juga kan kampus itu juga Iya, nggak ada yang- mesin ya setahu iya. gua kan. Ada juga yang belah sono dikit tuh. Iya agak mahal dikit itu. Iya. Bukan yang belah ujung. Ujung sono, tapi kan karena gua teknik itu belum ini ya, belum kedengeran gitu loh teknik itu. Teknik mesin itu ya udah gua akhirnya di Pamulang. Gua juga sempat di Pamulang kaget. Biasanya gua di SMP 5 menit sampai sejam gua perjalanan. Sejam gua mikir kata gua kuliah tamat enggak ya? Dari Kelapa 2 ke Pamulang sejam gua, belum macetnya. Tapi alhamdulillah sih tamat. Iya kan, enak kan. Setahu gua tadi gitu emang enak kan. Yang gua tahu sih cuma satu, Pep. Lu badan doang gede, tapi lu penakut. Kalau pulang kita lewat kuburan, gua sering gitu. Ki, lu tungguin gua Ki. Gua sih sebenarnya kagak takut setan, gua takutnya emang kalau lewat kuburan itu orang iseng. Karena gua juga namanya kita malam bang, si Cikon malam kan. Kalau takutnya nggak kedua gitu kan, apa ban kempes apa gimana? Iya emang benar. Kita sendiri, waduh gimana lo? Oh, iya betul. Karena gua suka minta temenin aja gitu. Kalau ada barengan ya ayo. Iya makanya enakan barengan. Apalagi kan Kalau nggak ada barengan ya nyari barengan. Oh iya. Belum ada dulu. belum ada. Minimal kan dia udah lewatin Cisauk aja udah aman. Udah ke sono mah udah tempat rame. Asal jangan lewat kuburan yang itu aja. Yang pinggir jembatan. Aduh. Tapi di kampung lu itu juga ada yang maksud gua namanya di kampung kan kadang pendidikan itu bukannya nggak penting tapi Iya. udahlah cukup sampai sini aja gitu. Ada juga yang kuliah gitu. Di kampung sih bisa kita ngajari. Apa jangan-jangan baru lu doang nih gitu awal-awal. Pas di daerah gua sih awal-awal baru gua bang, karena dulu tuh bapak gua ya, bapak gua dulu kan karena tamatan SMP, ibu gua SMA, jadi abang-abang dia tuh pada kuliah bang. Jadi di keluarga cuma ibu gua doang yang nggak kuliah. Bibinya, adiknya kuliah, gua yang di Jogja kuliah. Nah jadi orang tua gua pengen nih anaknya buat kuliah gitu. Iya, Jadi ada iya. kebanggaan tersendiri lah. Ada hubungan sendiri. Makanya dia naruh harapan besar di gua gitu. Gua udah ngebaca sih orang tua gua gimana gitu. Jadi insinyur gitu Iya. ibaratnya gitu. Bukan Udah panglas. ngebaca. Walaupun udah ST gitu kan. Tapi sekarang sih gua nggak peduli ya, yang penting ya gua bilang tadi finishing akhir, lu dapetnya berapa gitu. Iya, itu. Lu berarti julukannya ST ini kali ya, kayak baja ST 36 ya. 37 ST 37. Nah, ada kan metalurgi, metalurgi kan. Si baja-baja apa ini kan ada ini. Tinggal nomor berapa tuh? Bentar. Ada coba. Buat bikin kertas itu. ST 37 kalau nggak salah tuh bukan gue ini. Siapa yang udah ST 37 nih? Hubungannya sama besi. Ya emang gitu sih Pep. Walaupun memang ya namanya pendidikan itu emang banyak yang remeh. Ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi? Ya seperti yang gue bilang. Padahal cuma gitu-gitu doang kan. Kan dia nggak tahu. Selain kita pun bisa teori, lu juga bisa praktek yang gue bilang ya lu mendapatkan keduanya.
Tapi adek lo kuliah ini? Oh belum? Adek gua enggak, dia nggak mau dia. Gua nggak tahu ya dia. Adek gua sih, ini sih orang tua gua yang ngomong. Adek gua sama gua susah, adek gua diaturnya itu orang tua gua sendiri yang ngomong. Dan adek gua sama gua itu jaraknya beda 7 tahun. Dia nggak mau. Dan dia pernah ikut SNPTN di Jakarta. Gue ngeri bang, namanya adek gue cewek. Gue takutnya adek gue bandel gitu doang. Makanya tuh pas dia daftar SNPTN di kampus yang agak keras itu, yang kita juga tahu ya. Gue nitip-nitipin nih kalau adek gue keterima, gue nitipnya adek gue nih, karena nggak mungkin adek gue PP pasti ngekos. Gitu. Tapi gue enggak ngomong di adek gue sendiri karena takut matain semangat dia gitu. Dia SNPTN ya ini aja, tapi sih dia nggak lulus. Dari situ gua ada senang nggak senang ya, mungkin di situ dia kapok apa gimana ya. Iya mungkin kayaknya. Udahlah, nggak ini aja gitu. Sama orang tua sih dipaksa kuliah tapi dia nggak mau, malah kerja sekarang. Adik gue juga mikirnya gitu Pep, karena gimana ya, lu sama, gue juga, adik gue juga kuliah juga. Namanya kita tahu lingkungan kampus seperti apa, dunianya seperti apa, gue juga takut. Apalagi rumah gue di Cisau, adik gue kuliahnya di UNJ, Rawamangun. Berapa kali emang minta ngekos, tapi nyokap gue nggak ngasih. Memang lebih baik dikasih ongkos gede, biar dianya aman. Ya alhamdulillah sih emang. Ya ada senangnya juga, 2 tahun COVID, jadi dia nggak kemana-mana online. Ada senangnya juga gue online, jadinya dia nggak terlalu gue mikirin banget dia mau kuliah atau gimana gitu. Emang bener sih, namanya lingkungan kampus ya kita tahu lah. Sebelum dia kuliah, gua ngalamin di kampus tuh kayak gimana. Gua takut beneran. Gua takut lu bandel. Gua belak-belakan ngomong ke orang tua gua. Busuk ke kampus. Gua nih Kayak dunia pendidikan. takutnya dia bandel doang gitu kan. Karena apa? Yang biasanya di rumah begini pas masuk kuliah Beda lagi. iya, karena mungkin ketemu orang banyak bang dari berbagai ketemu lah. Betul. Jadi melebur pikiran di situ ke Senang, bawah. yang tadinya bocah introvert jadi ekstrovert Gue gitu. takut di situ tuh beneran. Karena dia tuh adek gue satu-satunya. Iya pasti Pep gitu. Takut gue situ. Apalagi ada istilah dulu kan kalau kita lagi nongkrong Chicken University gitu. Takut ya wajar, emang benar, emang wajar. Lingkungan kampus walaupun ya orang bilang ya cuma gitu doang, emang lu lihatnya cuma ini doang. Tapi latar belakang, background ke belakangnya lu nggak tahu sisi gelap dunia kampus itu seperti apa mahasiswanya. Oknum sih, memang oknum yang lumayan banyak oknumnya gitu. Banyakan oknum. Banyakan oknum. Jadi ya sampai dulu kita juga anak mesin juga kita ngomongnya perawan di desa rusak di kota. Ini kan kita juga gitu. Ya emang. Tapi Yuk. oknumnya dulu juga pada. Hah? Ya kan faktanya ya emang begitu kan yang kita lihat kan. Ini bocah tadinya masuk kampus semester 1, semester 2 biasa Iya. gitu. Tiba-tiba udah semester 3 bablas gitu. Ya wajar namanya ketakutan kayak gitu. Kita ngalamin gitu. Soalnya bukan kita yang ngalamin kita nakal kayak mereka itu enggak. Emang kita yang brengseknya aja ke mereka gitu. Tapi sih gua janji juga sih kali gua gini bang. Sampai gua awal kuliah sampai gua lulus itu gua total bang biaya. Gua total itu dapatnya 150 juta. Plus bekal bang ya, bukan uang jajan gua sehari 50.000 karena gua jauh. Dan gua kalau misalkan gua ada rezeki, misalkan dia nggak mau kuliah, gua bakal ngasih. Nih dulu gua dikuliahin sama orang tua, lu karena lu nggak mau nih gua kasih. Jadi jangan sampai ada bahasa kok gua nggak dikuliahin sama orang tua gua begitu. Jadi kalau lu bilang sebenarnya orang bilang Unpam itu murah, Iya. coba lu masuk dulu. Oh, Nanti total. lu orang-orang bakal tahu. Memang kita kelihatan murah nggak ada uang gedungnya, tapi nanti juga tahu. Memang biaya pendidikan itu yang terlihat murah itu, ya mahal juga gitu. Gue skripsi, gue ini doang ya Pak, sorry, gue mau cuma baru skripsi TA, gue sampai wisuda
itu kalau dihitung-hitung itu hampir 20 juta lebih. Kalau dihitung-hitung belum biaya kertas revisi itu cuma baru itu doang. Gue belum ngitung ke background ke belakangnya gitu yang menghabiskan berapa. Karena itu iseng buat total dapat angka segitu. Itu dijanji niatan gue sendiri, orang tua gue nggak tahu. Cuman kalau gue ada rezeki, Mungkin nanti kalau orang tua lo nonton kan jadi tahu. ya nggak apa-apa. Tapi udah niatan di gue. Nggak apa-apa sih, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan gue usaha maju, Betul. gitu ada rezeki pasti. Niat yang baik mah kan ini aja gitu. Nah, lu sendiri ada udah rencana pengen berumah tangga atau gimana gitu? Kalau dulu sih bang ya, dulu sih Ada, kan ada calonnya, sekarang nggak ada. enggak bang. Oh bukan. Makin bertambahnya umur gitu bang ya. Eh, Masa sih kita duit habis bakal buat cuman kita doang gitu. Nggak ada kemarin. Sementara yang angkatan sepantar gua itu rata-rata anaknya yang udah tua, udah segala macam gitu. Gua kadang kalau dibilang iri di situ. Gitu. Kalau misalkan ini ya, dia kadang suka nyeletuk. Gua aja yang penghasilan segini bisa kok, masa lu enggak? Tapi gua kalau mau ngelangkah, gua mikirnya gini bang, gua ngeri anak orang nggak keparaban sama gua, nggak kempanin gitu. Gitu doang gua pikirannya. Tapi sih untuk sekarang sih 3 tahun kebelakangnya gua ada. Tapi mindset kayak gitu emang lu juga harus diubah ya. Maksudnya tuh gini, dalam arti jangan takut. Karena kita berbicara lu nikah itu ibadah. Gitu. Terus yang kedua, lu dari segi penghasilan pun juga udah ada gitu. Namanya rezeki nikah, rezeki anak, rezeki istri itu pasti ada. Pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya udah niat yang bulat ya nggak apa-apa gitu. Disegerakan gitu dengan satu syarat, ada calonnya. Mudah-mudahan bang. Ya iya, karena lu kalau ada calonnya, kalau nggak ada calonnya percuma gitu. Apa? Ya intinya sih juga kita juga nggak usah buru-buru juga sih, maksudnya ya nggak usah terburu-buru karena lu ngiri sama temen lu. Udah gue besok nikah. Gitu. Juga harus mikirin matang-matang. Salah satunya itu juga emang jadi beban pikiran juga memang. Anak orang ntar gue mau kasih makan apa. Dan orang tua gua pun sekarang nanya terus, nanyanya begini, iya orang lama udah pada nikah, ini bapak belum tentu bapak kesaksian belum nikah atau gimana. Gua di situ kayaknya gimana, sedih juga gua di situ. Apalagi lo anak laki kayaknya. Aku bosan kok. Begitu. Gua gimana ya? Makanya gua sekarang ini 3 tahun belakang gua ngumpulin duit. Jadi pengen gua itu bang, gua nikah pakai uang gua sendiri gitu. Ya. Gua nggak mau lah karena yang nikah gua kan bukan orang tua gua. Betul. Begitu. Makanya gua nabung ya sebulan ada berapa gua tabungan buat biaya itu gitu. Tapi satu hal lagi Pep yang gua ini, lu pikir matang-matang deh pas lu nikah nih. Kalau bisa jangan ngundang anak mesin. Itu lu pikir matang-matang dulu. Tanpa lu undang juga. Anak mesin lu undang lah, anak himpunan mah. Apa ngabisin nasi ya? Parah. Versi kita mah begitu, jangan diundang. Padahal mah dulu mah kita yang begitu. Datang nih ke nikahan ya udah kayak bocah kagak ada sopan santunnya sama sekali. Semua makanan digasak dibawa ke sekret. Padahal alamin gue juga. Ya emang itu emang ya gitu. Jadi organisasi kita memang di masjid itu udah kayak keluarga. Jadi hal-hal kayak gitu biasa. Mungkin yang ikut organisasi teknik mesin atau apapun itu gue rasa sama sih. Pasti sama lah ada ininya. Dan kita pun kalau misalkan kita hajat, masa iya sih ke junior kita nggak ini gitu. Iya biasa gitu. Udah apa aja lu bawain tuh bawa. Pasti gitu. Karena dulu pun juga ngerasain. Kita ngerasain gitu. Bawa aja. Yang gasak di rumah Penting botol. Bang robek. Terus rumah si Ade. TKH yang di saya tuh bawa semua. Lu bawain aja. Ya emang gitu.
Kadang kalau misalkan ngelihat dia ngamplop aja patungan kayaknya nggak tega gua ngeliatnya. Berarti ya emang benar. Karena kita tahu. Iya. Kita tahu mereka Kita tuh tahu kuliah gitu. di mana bang nih bang dari anak-anak ngeliat buset gua lu datang hadir ke sini aja gua Udah seneng gua udah gitu. seneng. Gua gak butuh amplopnya itu. Karena apa? Memang gua akuin pas dia ngamplopin gua tebel. Gua akuin tebel gitu. Isinya 2.000-an itu gua udah bisa nebak. Isinya receh-receh apa? Gua udah bisa nebak. Soalnya gitu. Gua pun juga anak-anak begitu. Lah duit berapa? Goceng 2.000 gitu kumpulin. Kembali lagi, memang sebenarnya bukan yang dibutuhkan itu. Walaupun kita sendiri kan malu bang, gak enak kalau nggak kondangan dia kasih amplop gitu. Padahal kan dia nggak minta itu. Dengan adik-adiknya yang datang aja kan udah seneng. Iya. Gitu biasanya. Mantap. Nah, kayaknya juga next dah gua kalau itu main ke bengkel lu boleh kali. Boleh main aja bang. Kalau nggak salah lu bikin channel YouTube juga lu. Kebetulan sekarang sih gua lagi ada orderan panjang untuk orderan jauh bang. Oh, udah jauh. Jadi selama orang tua gua buka bengkel, mungkin ini orderan paling jauh. Sekarang lagi gua kerjain, yaitu di Bangka. Oh, Di Bangka. Pilarnya ada 14, sama pintu kuku-kukunya 1. Jadi itu barang itu pilarnya aja bang, itu 50 kilo ada, karena itu tempa bang. Tempat holonya aja holo 2 mili semua full ya, bukan banci, holo full. Berat banget ngangkat itu bang. Gua ngangkat nih 3 hari di sini, gua sakit bang karena set berat. Mamang gua aja sampai gua aja yang ngangkat aja. iya. Berat itu. Mungkin itu nanti bakal gua next di channel gua itu. Kerjaan paling jauh itu. belum gua ini. Oh, itu ya. Aksesorisnya aja kan inden. Kan kalau tempat kan aksesoris kayak ornamen-ornamennya kan Iya. di Tegal Iya. pesannya. Jadi kita pesan dulu gitu. Prosesnya masih panjang dulu. Masih panjang. Ya 80% lagi lah. Sempat ketunda karena ornamennya itu langka. Berarti baru sekitar ya 20%-an udah ada ya berarti ya. Itu 80% bang, 20% lagi. Oh, 20% lagi. Iya. Udah pilar udah beres, sekarang lagi tinggal pintu kuku-kukunya. Ngangkatnya pun baru tadi gua sore ngangkat. Itu gua sama bapak gua begini. Berat. Itu ornamen belum keisi semua. Ornamen. Dan itu pun dia, ayo mas, masangnya ikut sama saya, ntar saya beli tiket pesawat. Kata bapak gua, jangan pak, mendingan kita mah yang bikin aja, yang masang mah orang lain aja. Iya, benar. Karena bang, set jauh-jauh gua ke Bangka, berapa hari mendingan gua di sini ngerjain yang lain lagi. Iya, benar sih. Itu walaupun statusnya dibayar, ya, Bang. Statusnya dibayar. Iya sih benar. Di Bangka. Ya. Boleh aja kalian main aja ke bengkel. Ya, ntar gua main ke bengkel ya ngerecokin dikit. Bikin apa gitu. Sepatu roda kayak oke. Oke dah, kalau gitu Pak. Oke, thank you banget semoga mau berbagi cerita sama gua. Jadi nextnya nanti kita coba lihat ke bengkel dari Bang Apep biar semua orang juga tahu gitu bahwa ini loh dunia teknik ini seperti ini, dunia las ini seperti ini. Gitu. Jadi buat kalian yang para mahasiswa yang nonton channel ini ya disimak baik-baik. Ada beberapa hal yang memang ambil positifnya aja lah, yang negatifnya nggak usah. Itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kritik dan saran silahkan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.